Saya ingat Bapak, sekarang kita kembali ke objeknya Pak, ijazah. Ijazah. Oke, dari yang beredar kan tentu Pak Anies sekarang udah tahu nih, Ya. seperti apa yang sering beredar di TV, di media-media itu. Ini berarti sekali lagi kalau mau membandingkan ijazahnya ini dengan Pak Jokowi sama Pak? Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Pada zaman 80-an ya, saya sendiri 82 keluar SMA, itu masuk perguruan tinggi itu namanya perintis ya, perintis 1, perintis 2, perintis 3 ya. Satu itu termasuk di dalamnya adalah UGM, ITB, Universitas Pajajaran, dan ya saya lupa ya, mohon maaf ya kalau lupa ya, boleh kan? Oke pemirsa, mungkin saya berbeda pendapat dengan pemirsa, tapi saya di sini tidak ada kapasitas untuk menjadi pendukungnya yang palsu atau pendukungnya yang asli. Saya hanya menyampaikan pendapat bahwa universitas yang masuk dalam perintis 1 itu adalah universitas nomor 1 saat itu ya, pada saat itu. Jadi kalau seandainya saya menjadi orang tuanya si A dan dari awal punya niat atau punya itikat untuk membuat ijazah yang abal-abal, tentulah saya tidak akan memilih universitas atau perguruan tinggi yang masuk kategori di dalam perintis 1. Tentulah saya akan mencari universitas atau perguruan tinggi yang ya relatif lebih gampang lah. Ya tahu sendirilah, saya nggak bisa menyebutkan perguruan tinggi mana. Itu pertama ya. Jadi boleh dong saya berbeda pendapat dengan bapak-bapak atau ibu-ibu yang di dalamnya masuk kategori pembela A atau pembela B. Saya hanya menyampaikan analisa saya. Sangat riskan kalau seandainya menjadi pendukung atau membuat ijazah yang diragukan keasliannya. Oke, silahkan, karena saya juga banyak melihat video-video yang ada di YouTube. Apakah itu pembelanya, saya sebutkan ya, Roy Suryo CS, ataukah menjadi pendukungnya Jokowi. Saya di sini hanya menyampaikan, memang menjadi kebingungan. Bukan hanya saya, mungkin seluruh masyarakat Jawa Barat atau masyarakat Indonesia pada umumnya itu akan bingung dengan adanya kekisruhan yang sedang terjadi saat ini. Tapi perlu diingat pemirsa, seandainya sudah kadung cinta dengan seseorang, pasti apapun akan dilakukan. Begitu juga dengan perasaan yang sudah terlanjur benci dengan seseorang, pasti akan dicari jalan apapun ya. Yang penting dia harus tersungkur gitulah. Tapi dalam hal ini saya hanya menyampaikan, tolong akal sehat dipakai ya. Karena saya bukan pendukung A, pendukung B, pendukung C, bukan. Saya hanya mendukung pemerintahan yang sah. Andaikan ternyata benar bahwa ijazah Jokowi itu palsu, tentu saya sangat kecewa. Kenapa bisa palsu ijazah ya? Karena pada umur di bawah 30-an sangat tidak mungkin untuk membuat atau punya inisiatif untuk membuat ijazah palsu. Saat itu berarti ya di bawah 30 ya pasti usianya Jokowi. Jadi sangat tidak mungkin kalau saya pribadi punya niat untuk membuat ijazah. Berarti saya jahat sekali kalau seandainya dari awal udah punya inisiatif mau memasukkan ijazah di perguruan tinggi setingkat perintis 1.
itu tentu sangat jahat. Kalau seandainya sangat jahat, tentulah yang nyodorkan beliau menjadi calon wali kota pada saat itu tidak teliti dalam meneliti, dalam memverifikasi keaslian bahan-bahan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya. Apakah itu KPU Kota Solo, KPU DKI ketika jadi calon gubernur, ataupun KPU RI, ya, ketika jadi calon Republik 1, ya. Jadi kalau jadi presiden, waduh, berapa juta orang yang dibodohi oleh Jokowi. Itu pertama. Yang kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya selama 10 tahun menjadi presiden, kemudian berapa tahun menjadi gubernur DKI, dan 10 tahun menjadi wali kota di Solo, itu tentulah kebijakan-kebijakannya itu perlu di-review kembali. Apakah kebijakannya itu sah atau tidak? Apakah kebijakannya mengusulkan IKN sebagai ibu kota yang baru itu sah atau tidak? Itu harus dikaji lagi. Kalaupun memang itu ternyata ijazah Jokowi palsu, itu 20 tahun lebih menjadi penguasa, itu semuanya menurut saya itu udah tidak sah. Penunjukan kabinet tidak sah. Pokoknya semuanya tidak sah. Mau diapakan Republik ini kalau seandainya semua tidak sah? Itulah. Ini berarti sekali lagi kalau mau membandingkan ijazahnya ini dengan Pak Jokowi sama, Pak? Sama. Kalau menurut saya sama persis, ya. Kalau bisa di-shot aja nggak apa-apa, ya. Ini jasa saya, ya. Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu, Pak? Iya pasti, Pak. Karena iya. sama sebenarnya. Ya. Kami sebenarnya itu siap memberikan kesaksian. Tentu saja kesaksiannya adalah kesaksian sejarah. Bagaimana Bapak kuliah dan bagaimana juga Bapak wisuda. Karena kebetulan saya dengan Bapak itu termasuk yang wisuda bersama, yaitu tanggal 5 November tahun 1985. Jadi saya adalah salah satu saksi dari 67 teman-teman yang sampai sekarang ini masih ada. Nah, memang penyelesaian secara hukum barangkali kami juga siap, ya, untuk menjadi saksi. Sahabat dari mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ada Pak Andi. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andi, ya. Oke, kita tahu ya hari-hari ini lagi rame soal ijazah yang dipersoalkan oleh banyak orang di luar sana, dan terakhir baru kita ngupdate kemarin Bapak Jokowi, ya, mantan presiden kita, sudah melaporkan beberapa pihak yang menurut beliau adanya dugaan fitnah, penyebar hoax dan IT kalau tidak salah. Itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Dan sekali lagi di hadapan saya, ini merupakan teman kuliah dari Pak Joko Widodo di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Oke, apa kabar Pak Andi hari ini? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan dari Jumat ini hari yang baik, ya. Oke. Kita semua, ya. Oke, Pak Andi, ya. Ini gimana ceritanya ini kok dibuat tanah air kita ini gempar dengan soal ijazahnya? Kenapa dibahasnya sekarang, Pak Andi? Apa reaksi Pak Andi atau tanggapan Pak Andi setelah melihat yang beredar hari ini dan respon Pak Jokowi juga melaporkan ke Polda, Pak Andi? Begini, kalau dari kami, ya, dari teman-teman seangkatan itu, kita sudah bersepakat, ya. Jadi itu kalau kita menganggapnya sebagai guyonan saja sebenarnya itu ya. Karena apabila dibuktikan sampai ke apapun juga, seandainya buktikan secara forensik pun, kita itu juga berani juga, gitu kan. Kemudian yang kedua, teman-teman ini kan yang masih ada dari 88 itu sekarang ini tersisa 67, ya. Sisanya sudah pada meninggal.
Dan itu 67 orang itu masih pada pegang ijazah juga. Jadi kalau misalnya dibuktikan bahwa kita ada kesamaan, kalau di dalam teman-teman yang ada di Jogja dan sekitarnya, itu pernah juga waktu Pak Jokowi ke Jogja, kemudian mereka juga menunjukkan ijazahnya semua, gitu. Dan itu memang nggak berbeda lah, sama persis gitu. Ya barangkali orang yang meragukan itu adalah foto ya, fotonya Pak Jokowi. Kenapa dulu pakai kacamata, sekarang malah enggak, gitu kan? Itu salah satunya itu yang menjadi persoalan. Nah kalau persoalan foto, ya, ini kan sudah 40 tahun dan gitu. Orang pasti berubah, gitu. Nah kalau dilihat misalnya foto saya waktu masih muda ya tidak seperti ini saya juga, gitu. Nah sebaliknya kalau saya itu dulu nggak pakai kacamata, sekarang malah kalau baca harus pakai kacamata, gitu kan. Nah, kalau Pak Jokowi berbeda, kebalikan. Dulu dia pakai kacamata, sekarang malah nggak pakai kacamata. Gitu. Tapi pernah saya tanyakan, Pak, kenapa Bapak dulu pakai kacamata kok sekarang nggak pakai, gitu. Pernah saya tanyakan. Dia jawabannya, saya sendiri nggak tahu, gitu. Tiba-tiba hilang gitu setelah saya berumur. Dan saya kalau baca begini itu ya nggak pakai kacamata masih jelas. Dia bilang gitu. Jadi ada perubahan memang. Itu ketemunya kapan waktu disampaikan soal itu, Pak? Tahun 2018. Sudah jadi presiden? Ya, sudah. Kebetulan kami diundang untuk ke istana, diajak makan siang lah. Biasa kan beliau senangannya makan siang ya. Dan di hari Jumat juga kalau waktu itu. Itu kalau beritanya di detik.com itu ada itu di situ. Saya pengen tahu nih Pak, kronologinya Pak ya. Ini kan awal mula sepengetahuan kita ini mulai rame soal ijazahnya Pak Jokowi ini dipersoalkan itu awal mula dari postingan teman kita di sini Pak, mantan stafsus mantan gubernur di NTB, Dian Sandi. Nah itu gimana ceritanya Bapak berkomunikasi dengan Dian Sandi dulu untuk bagaimana meyakinkan bahwa itu benar ijazahnya Jokowi dengan membandingkan ijazah yang Bapak miliki hari ini? Jadi begini, kalau Mas Dian itu memang saya sudah kenal sejak tahun 2018 kalau ingat saya ya. Kemudian tahun 2019 saya jadi kepala dinas perindustrian. Jadi sebelumnya saya di kehutanan, kepala dinas kehutanan. Kemudian di situ saya jadi kepala dinas perindustrian. Itu mulai berkenalan lah sama Mas Dian ya. Dian Sandi Utama itu. Kemudian ada cerita-cerita saya sama dia itu bahwa presiden itu sebenarnya teman saya. Gitu. Teman apa? Teman kuliah, gitu. Teman kuliah di S1, kemudian lulus juga bareng pada saat wisudanya itu bareng. Gitu. Hanya bedanya adalah pada waktu lulus 85 saya kerja di Sumatera Utara, tepatnya di Pematang Siantar. Kemudian Pak Jokowi itu di Aceh, di PT KKA, Kertas Kraft Aceh, di sana. Kemudian tahun 86, kemudian Pak Jokowi itu menikah sama Bu Iriana itu ya. Itu kemudian Bu Iriana kan diajak, tapi karena dia itu di Kertas Kraft Aceh, hidupnya itu di hutan lah, kayak ada campnya itu di tengah hutan. Kemudian mungkin ya beliau nggak betah atau nggak tahan, Bu Iriananya maksudnya itu mungkin nggak tahan. Akhirnya ngajak pulang saja. Dan akhirnya dia keluar dari PT KKA itu. Sebuah perusahaan itu waktu itu? Ya, perusahaan Kertas Kraft Aceh itu dulu itu terbesar di Asia itu sebenarnya. Kemudian pindah dia ke Solo. Nah, saya masih di Pematang Siantar tahun 1987 itu ya, saya dipindah ke sini ke NTB. Nah, jadi ya sudah tidak pernah komunikasi. Kemudian beberapa tahun kemudian saya itu ke Kota Solo. Kota Solo itu ke Loji Gandrung pada saat beliau jadi wali kota. Nah, itu saya duduk berdua begini di belakang di Loji Gandrung itu. Kemudian ada anak putranya beliau itu keluar. Nah, ternyata itu ya Gibran itu. Terus saya dikenalin pada saat itu
Gibran itu baru lulus dari Singapura, umurnya itu 22 tahun. Saya juga kaget, wah umur 22 tahun udah lulus. Cepat ya. Di S1 di Singapura. Bagaimana cara Pak Andi kira-kira menjelaskan kepada publik atau masyarakat luas di sana bahwa benar bahwa Jokowi itu adalah teman kuliah Anda, Pak? Ya. Jadi begini, tahun 1980 ya. Itu melalui kalau dulu namanya proyek Perintis 1 ya. Itu kami itu beserta 88 orang, salah satunya ya saya dan Pak Jokowi ya itu. Itu tuh diterima di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan. Nah, kemudian pendaftaran itu kalau dibuka di Kompasiana itu masih ada datanya ya. Siapa yang diterima di situ itu 88 orang itu ada. Nah, kuliah di UGM jadi mulai tahun 80. Kemudian kita mengikuti awalnya itu ada keakraban dulu. Kalau sekarang ini apa ya namanya ya? Yang pelonco itu apa ya? Ya KKN bukan. Yang pas penerimaan awal itu. Oh, ospek, sorry. Ospek kayak ospek itu. Nah, kalau di kehutanan itu kita dibawa ke Wanagama. Wanagama itu di Gunung Kidul sana. Mahasiswa barunya gitu, Pak ya? Ya. Itu selama seminggu kita tidur di tenda gitu, bermain gitu. Jadi untuk menjalin keakraban. Akhirnya kita mulai mengenal gitu kan. Siapa sih ini, siapa sih ini gitu. Kemudian di dalam masa kuliah itu juga kami ini pernah ada praktek di Gresik. Di Gresik itu, nah kita harus berhenti di Solo. Waktu berangkat itu nginep di Solo. Di Solo itu dipecah ya. Ada yang nginep di rumahnya Pak Jokowi, ada menginap di teman yang lain gitu. Nah, jadi ada beberapa teman yang nginep di tempatnya Pak Jokowi. Saya nginep di tempat yang lain gitu. Kemudian besoknya kita berangkat ke Gresik, itu PT Nusantara Plywood itu di sana. Kemudian belajar, jadi mulailah di situ terjalin keakraban di antara teman-teman itu ya. Dan dilanjutkan lagi kita praktek selama 1 minggu di Cilacap, di Batu Raden. Nah itu juga semakin mengakrabkan karena hutan kita itu kan ada di laut juga. Itu kita melihat di Cilacap, hutan mangrove. Kemudian di Batu Raden banyak di gunung kan gitu. Nah. Setelah itu ya kita sudah menjadi saling mengenal gitu kan gitu. Nah, kemudian kita mulai kuliah bareng sama Pak Jokowi. Bedanya saya dengan Pak Jokowi itu kalau di masa kuliah itu ya. Jadi kita itu dulu itu tidak ada di kehutanan itu tidak ada jurusan. Dulu itu di zaman saya itu tidak ada jurusan ya. Hanya sebelumnya itu ada jurusan. Sebelumnya itu ada jurusan, kemudian di masa saya tidak ada jurusan. Ya. Nah, kita akan mengaku jurusan apa, itu tergantung dari pilihan kita. Saya ingat Bapak, sekarang kita kembali ke objeknya Pak, ijazah. Oke, dari yang beredar kan, tentu Pak Andi sekarang udah tahu nih, seperti apa yang sering beredar di TV, di media-media itu. Ini berarti sekali lagi kalau mau membandingkan ijazahnya ini dengan Pak Jokowi sama Pak? Sama, menurut saya sama persis ya. Kalau bisa di-shot aja nggak apa-apa ya. Ini ijazah saya ya. Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu Pak? Iya pasti Pak, karena sama sebenarnya. Jadi nomornya di sini, memang nomornya di kehutanannya ada begini, kemudian di sini juga ada nomornya. Nah gitu ya. Dan kemudian tahun 85 itu memang di ijazahnya itu pakai materi. Setelah tahun 85, jadi teman-teman yang pada lulusan tahun 86 ya, itu nggak ada pakai materinya. Oh, termasuk Andi? Ya, saya karena masuk yang awal itu pakai materi. Nah, setelah 86 itu nggak ada. Kemudian masalah jurusan ini tadi Mas. Ini kan ada tulisan jurusan tapi di strip ya. Iya benar. Nah, karena format yang lama itu memang ada jurusan, setelah itu dihilangkan. Nah, kemudian tahun berapa ya, mulai 90 atau berapa itu ada lagi jurusan, tapi sekarang ini sudah nggak ada lagi, sudah hilang. Jadi hanya kehutanan gitu aja. Gitu. Soal PON,
Ini jadi salah satu juga masalah. font, Oke, ya. gimana tanggapan Pak? Jadi gini, kalau font kita itu kan terimanya itu Bang ijazah ya begini ini gitu. Iya. Dari kalau dibilang kita ini buat-buat atau itu, kita nggak bisa buat ya. Ini kan kalau menurut saya UGM juga mungkin pada waktu itu mencetak ya. Entah di mana itu mencetaknya. Tapi semua ijazah di Fakultas Kehutanan yang pada zaman itu ya begini ini, persis plek gitu. Saya kemarin tanggal 15 April ya, itu diundang oleh dekan Fakultas Kehutanan. Di sana itu karena ada TPUA itu. Ya. Saya ke sana dan memang teman-teman juga membawa ijazah. Kita coba banding-bandingkan ijazahnya ya memang sama. Memang begini semua. Gitu. Jadi nggak ada bedanya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi nyatakan palsu, maka kan semuanya itu akan palsu. Oke. Ya, itu. Berikutnya soal dosen pembina kalau tidak salah. Pembimbing, sorry, dosen pembimbing yang sempat juga dipersoalkan. Oke, itu gimana Pak? Kalau saya, pembimbing saya itu namanya dulu ya pembimbing akademik, namanya itu Pak Haryanto almarhum. Kemudian kalau pembimbing skripsi saya itu namanya itu Pak Dr. Joko Marsono. Ya, itu. Ya beliau berdua, beliau ini sudah sepuh gitu. Masih ada kalau Pak Joko Marsono. Nah kalau Pak Jokowi, pembimbing akademiknya itu Pak Kasmujo. Pak Kasmujo itu kalau dalam podcast orang menyebutnya Pak Kosmajo, bukan Pak Kasmujo yang benar. Kita panggil Pak Kasmujo. Pak Kasmujo. Nah, kemudian sebenarnya pembimbing aslinya itu adalah Pak Profesor Sumitro almarhum. Ya. Kalau Pak Kasmujo sampai sekarang masih ada. Gitu. Cuma ya udah pensiun pasti. Gitu. Itu gimana tanggapan Bapak soal disebut bahwa di situ sekali lagi ada tanda tangan juga Pak yang di skripsi. Oke, skripsi, sorry. Itu sama nggak dengan Bapak? Sama saja. Jadi begini, di masa 85 itu skripsi itu yang kita itu hanya mencetak ya. Setelah itu yang penting sudah dapat tanda tangan dari pembimbing utama. Itu kalau tanda tangan yang lain penguji atau apa-apa itu yang wajib memintakan tanda tangan itu adalah bagian pengajaran. Kalau di sini sekarang apa ini? Bagian akademik kalau salah ya, di fakultas. Nah kita itu mencetak itu 5. 1 untuk arsip kita, 1 untuk perpustakaan di fakultas, kemudian yang 3 itu ya untuk penguji dan pembimbing. Karena ada pembimbing, ada pengujian.